apa dari Arab Saudi. Ya, kita bingung dong. Tahu-tahu pas balik Cikarang, dibawainnya ayam goreng. Nah, waktu itu tuh gue nggak ngeh. Tapi bilangnya, wah ini ayam goreng yang paling terkenal di Arab Saudi. Rasanya emang enak, tapi gue nggak tahu apa spesial. Ternyata setelah digali bisnisnya, ini gila banget bisnisnya. Gue nggak nyangka brand yang namanya Al Baik, yang jualannya ayam goreng, bisa ngalahin KFC sampai 30 lipat dari jumlah ayam terjual per outlet. Katanya di puncak musim haji, mereka tuh bisa jual ratusan sampai ribuan ayam per menit. Gila, lebih dari 30 tahun, Al Baik itu cuma di 3 kota, Jeddah, Mekah, sama Madinah. Mereka nolak buka di Riyadh, ibu kota Saudi. Bahkan mereka nolak tawaran franchise dari investor Dubai, Qatar, Kuwait. Ini di tahun 2000 ya, ada tawaran puluhan juta dolar cash tapi ditolak. Kenapa mereka bunuh diri bisnis kayak gini? Karena mereka lebih takut kehilangan kualitas daripada kehilangan profit. Mereka sadar kalau buka cabang terlalu jauh dari pabrik pusat di Jeddah, supply chain mereka nggak bakal kuat, kualitas ayamnya bakal turun. Nah, tapi efek sampingnya, muncullah strategi yang nggak disengaja, yaitu namanya scarcity. Karena cuma ada di 3 kota, ayam ini tuh jadi oleh-oleh wajib buat orang Riyadh kalau ke Jeddah. Tapi Al Baik itu nggak cuma main soal scarcity. Yang lebih penting, dan kenapa mereka sebagai engineer itu modal paling kuat di bisnis, namanya vertical integration. Al Baik itu bukan perusahaan ayam, tapi mereka perusahaan food processing. Mereka punya dari peternakan rekanan, pabrik pemrosesan ayam, armada logistik sendiri, pabrik bumbu sendiri. Semua tuh dikontrol in-house. Ini yang bikin mereka bisa jual murah, 10 rial. Sedangkan kompetitor kayak KFC, McDonald yang pakai sistem franchise, itu nggak bisa ngikutin harganya Al Baik. Apalagi di Saudi, panasnya 40 derajat di waktu yang bersamaan. Dan problemnya simple, mereka semua butuh makan. Tiap tahun selalu ada masalah, makanan telat karena macet, makanan basi karena panas, jemaah keracunan massal, chaos lah. Di sini pemerintah tuh butuh solusi drastis. Mereka butuh partner yang bisa masak ratusan ribu porsi dalam hitungan jam, tapi harus higienis, murah, sama cepet. Dan mereka cuma kepikiran Al Baik. Ditelepon lah sama pejabat kerajaan, kalian bisa nggak beresin masalah ini? Kalian cuma punya waktu 6 bulan. Dan kalau dari cerita-cerita, ini pressure-nya gila banget. Nggak sekedar project tender biasa, ini ngurusin tamunya Allah. Kalau gagal gimana? Kalau ada yang keracunan gimana? Kalau stok habis gimana? Bukan cuma bisnisnya yang hancur, tapi nama baik Arab Saudi di mata dunia yang dipertaruhin. Nah, di tahun itu, makanya dua engineer ini ngebangun sesuatu yang belum pernah ada, namanya Kitchen Factory. Fasilitas produksi makanan untuk event musiman terbesar di dunia, dan tepatnya di Mina. Mereka berhasil ngebangun sistem yang teknisnya gini. Flow serving bisa handle 800 sampai 1000 transaksi per menit. Logistik ratusan truk pendingin diatur pergerakannya per detik, nggak ada satupun truk yang boleh macet. Otomasi, suhu minyak, durasi masak, semua dikontrol sama komputer. Mereka nggak pakai tukang masak yang ngira-ngira. Inventory control yang zero error. Sistem digital yang track jutaan porsi ayam dari gudang beku ke tangan jemaah, dan hasilnya di situ sukses total. Cuma di satu outlet yang buka 5 hari dalam setahun bisa nge-serve jutaan potong ayam. Nah, sukses ini yang jadi gerakan jenius, free global marketing. Karena jemaah dari 180 negara ya. Pas pulang mereka cerita ke keluarganya, gila di Arab ada ayam yang enak banget, murah, antrinya gila. Jadi tanpa keluar budget marketing 1 rupiah pun, namanya tuh kesebar ke seluruh dunia. Bener